Shalom. Waduh, semangat. Pagi ini saya belum lihat wajah-wajah yang tersenyum. Bu Pas. Sudah sembuh Bu Pas? Puji Tuhan. Yang saya tahu Bu Pas katanya tepar. Wah. Tapi pagi ini bisa bersama-sama dengan kita mengucap syukur. Seberapapun kita yang hadir, walaupun cuma PAW, tapi biarlah kita tetap beribadah dengan hati yang sukacita, hati yang benar-benar mengasihi Tuhan. Di tengah-tengah keadaan yang seperti ini, untuk berharap rasanya sulit ya secara manusia. Saya sendiri mengalami banyak hal, tapi saya belajar satu hal, bahwa apa yang ada dalam hidup kita, apa yang Tuhan sudah percayakan, belajar mempercaya itu, agar Tuhan bisa memaksimalkan apa yang kita punya di tangan kita, yang Tuhan sudah berkati, yang Tuhan sudah berikan. Itu akan Tuhan ubah untuk menjadi suatu hal yang baik, akan melahirkan mujizat-mujizat baru dalam hidup kita. Terima kasih. Sebelum kita mulai pada pagi hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu, biar kita boleh mempersiapkan hati kita lebih lagi untuk masuk ke hadirat Tuhan. Bapak, kami mengucap syukur pagi hari ini Tuhan. Kami mengucap syukur untuk setiap kesempatan yang terindah, yang terbaik yang Tuhan sudah sediakan. Terlebih hamba mengucap syukur Bapak, untuk setiap kesempatan boleh melayani Engkau. Kami percaya Engkau sendiri Tuhan yang memberikannya, dan bukan manusia. Tuhan, biar Engkau juga mengurapi setiap kami semua yang hadir, menolong setiap kami yang hadir. Apapun beban pikiran kami, apapun yang kami rasakan Tuhan pagi hari ini, Engkau Tuhan yang membeban, Engkau Tuhan yang memberi penghiburan, Engkau Tuhan yang memberi kekuatan. Dan biar kami percaya Bapa, bahwa Engkau Allah yang hidup, Allah yang perkasa, Allah yang maha dahsyat, Allah yang sanggup melakukan segala sesuatu tanpa dibatasi oleh apapun. Terima kasih buat pagi hari ini Tuhan. Terima kasih. Hadirlah Tuhan, beracaralah Bapa. Engkau mengurapi setiap kami yang haus, lapar akan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Biar hidup kami kembali disegarkan Tuhan. Keadaan tidak menjadi baik, tapi biarlah hidup kami tetap menjadi baik Tuhan di hadapan-Mu. Sebab kami percaya orang yang berharap kepada-Mu tidak akan pernah dikecewakan Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami mulai ibadah ini dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Engkau tak pernah membuangku.
kasih yang sempurna, Kau menyayangiku lebih dari yang kurasa. Mainkan pujian kita sungguh-sungguh. Lebih dari Bapa di dunia, Kau menjaga hidupku ya Allah, bahkan lebih dari kasih seorang ibu, Engkau selalu menyambutku. Dari yang dunia tawarkan, kasihnya sempurna, Kau berikan yang terbaik, oh Tuhan. Sekalipun tak seorang mengindahkanmu, Engkau selalu membuatku. Kau mengasihiku lebih dari yang kuduga, bahkan di saat
mengenal Dia karena aku sudah lama berhubungan dengan Dia. Aku mengenal Dia karena aku sudah lama menikah dengan Dia. Tapi salah saudara, seberapa lama pun kita menikah dengan pasangan kita, seberapa lama pun kita menjalin hubungan dengan Dia, terkadang kita masih bisa cekcok, tidak bisa mengenal Dia dengan sungguh-sungguh. Tetapi Bapa kita, Dialah yang mengenal kita, Dialah yang paling mengenal kita. Mari sadari kasih-Nya yang begitu besar, kasih-Nya yang begitu luar biasa. Kasih Ibu besar di dunia, tapi kasih Bapa jauh lebih besar. Haleluya, haleluya Yesus. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Mari kita berdiri bersama-sama. Kita naikkan pujian, Bapa, Kau setia. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu.
kasih-Nya yang luar biasa. Setiamu Kau menyediakan yang ku perlu. Amin. Kau setia, Kau mulia, Sampai kapanpun Dia setia. dulu sekarang dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setia-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau setia, Kau mulia, Kau setia, Kau mulia, Kau setia, Kau mulia. Kau setia. Sungguh kami bersyukur mempunyai Bapa yang setia. Kami bersyukur memiliki Bapa yang senantiasa menunjukkan kasih setia-Mu bagi setiap kami dan untuk selalu menyediakan yang kami perlu. Terima kasih. Sungguh kami mengucap syukur untuk apa yang Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur dan kami bangga memiliki Allah yang seperti Engkau. Terima kasih Bapak, terima kasih. Pagi hari ini, sungguh hati kami melimpah dengan ucapan syukur untuk apa yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup kami. Kami terus membuka hati kami Tuhan, untuk Engkau bekerja lebih lagi di dalam hidup kami, menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Bapak, terima kasih. Jam-jam selanjutnya kami tetap serahkan kepadamu. Kalau sebentar kami akan mendengarkan renungan firman Tuhan, kami percaya Tuhan, Allah Roh Kudus akan memampukan. Haleluya. Bagaimana kabarnya semuanya kita? Tetap luar biasa. Apapun boleh terjadi, kita tetap luar biasa. Karena Allah yang luar biasa ada di dalam kita semuanya. Puji Tuhan. Ya, minggu yang lalu kita sudah mendengarkan firman Tuhan tentang bara dalam sekam. Ya, ada begitu banyak hal yang sudah disampaikan oleh hambanya. Dan bagaimana supaya bara itu tidak terjadi dalam kehidupan kita. Kalaupun itu terjadi, itu bisa segera dipadamkan. Kemarin, minggu yang lalu, Bugem sudah sampaikan, kita harus memiliki pengampunan total. Ya, kita harus tetap menjaga hati. Dan yang ketiga, dari diri kita harus mengeluarkan perbendaharaan yang baik. Puji Tuhan, ayat yang diambil dari Amsal 27 ayat yang ke-19. Seperti air mencerminkan wajah, demikianlah hati manusia mencerminkan manusia itu. Di dalam Matius pasal 12 ayat yang ke-35 dikatakan, orang yang baik mengeluarkan hal-hal yang baik dari perbendaharaan yang baik. Orang yang jahat mengeluarkan mengeluarkan hal-hal yang jahat dari perbendaharaan yang jahat. Kedua ayat ini mempunyai satu pengertian yang tidak jauh berbeda. Bahwa segala sesuatu yang keluar dari diri seseorang itu menunjukkan siapa dan bagaimana orang tersebut. Bahkan di ayat yang ke-33 dikatakan, jika suatu pohon kamu katakan baik, baik pula buahnya. Jika pohon itu kamu katakan tidak baik, tidak baik pula pohon itu. Buahnya.
Puji Tuhan. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, pagi hari ini saya nggak akan menilai saudara A seperti apa, saudara B seperti apa. Saya nggak akan itu, karena itu bagian Tuhan. Cuman saat pagi hari ini saya ajak bersama-sama untuk kita mengintrospeksi diri kita, berbenah apa yang harus kita lakukan. Ya, kita kembali kepada Matius pasal yang ke-12. Ya, Injil Matius pasal yang ke-12 ayat yang pertama. Kita balik ke ayat yang pertama. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, Yesus itu merupakan satu pribadi yang penuh dengan karisma. Sehingga kemanapun dia pergi, ada begitu banyak orang yang selalu ingin mengikut dia. Oleh karena pengajaran-pengajaran yang disampaikan, oleh karena tanda-tanda mujizat yang dikerjakannya, bahkan tidak sedikit orang yang mengalami mujizat, sakit disembuhkan, mati dihidupkan. Tetapi ada pula yang mengikut dia karena dia ingin mengkritik, menjatuhkan, bahkan juga mau membunuh. Kalau kita lihat di ayat yang pertama, murid-murid memetik gandum pada hari Sabat. Jadi pada waktu itu Tuhan Yesus berjalan dengan murid-muridnya. Murid-muridnya memetik bulir gandum dan dimakanlah oleh mereka. Karena Tuhan Yesus ini selalu jadi sorotan. Orang Farisi lihat hal itu, ditegurlah Yesus. Lihatlah, muridmu berbuat sesuatu yang seharusnya tidak boleh dilakukan pada hari Sabat. Kritik. Itu di ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. Ayat yang ke-9, kembali lagi orang-orang Farisi menegur Yesus ketika Yesus masuk ke bait Allah, dan di situ dijumpai orang yang tangannya, sebelah tangannya tidak bisa mati, tidak bisa bergerak, dan Tuhan Yesus menyembuhkannya. Lagi si komentator, bolehkah menyembuhkan orang sakit pada hari Sabat? Isinya selalu dan selalu menyalahkan, mengkritik. Bahkan ayat yang ke-22 dikatakan, kemudian dibawalah kepada Yesus seorang yang kerasukan setan. Orang itu buta dan bisu. Lalu Yesus menyembuhkannya sehingga si bisu itu berkata-kata dan melihat. Orang yang kerasukan setan, dia buta dan dia bisu. Nah, sekali lagi apa yang dikatakan oleh orang-orang Farisi, dikatakan di situ ayat yang ke-24. Tetapi ketika orang Farisi mendengarnya, mereka berkata dengan Beelzebul, pemburu setan, ia mengusir setan. Apa yang dilakukan oleh orang-orang Farisi selalu bertentangan dengan apa yang dilakukan oleh Yesus. Sehingga bisa dikatakan bahwa Yesus gregetan melihat orang-orang Farisi. Nah, sehingga Tuhan Yesus katakan di ayat yang ke-25, tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata kepada mereka, setiap kerajaan yang terpecah-pecah pasti binasa, dan setiap kota atau rumah tangga yang terpecah-pecah tidak dapat bertahan. Demikianlah juga kalau iblis mengusir iblis, ia pun terbagi-bagi dan melawan dirinya sendiri. Bagaimanakah kerajaannya dapat bertahan? Jadi jika aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, dengan kuasa siapakah pengikut-pengikutmu mengusirnya? Sebab itu merekalah yang akan menjadi hakimmu. Tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa Roh Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu.
Atau bagaimanakah orang dapat memasuki rumah seseorang yang kuat dan merampas harta bendanya apabila tidak diikatnya dahulu orang kuat itu? Sesudah diikatnya, barulah dapat ia merampok rumah itu. 30, perhatikan. Siapa tidak bersama aku, ia melawan aku. Dan siapa tidak mengumpulkan bersama aku, ia mencerai-beraikan. Jadi Tuhan Yesus menentang sekali apa yang dikatakan oleh orang-orang Farisi. Bahkan di ayat yang ke-34, ini minggu yang lalu kami sudah singgung juga. Dikatakan, hai kamu keturunan ular beludak, bagaimanakah kamu dapat mengucapkan hal-hal yang baik, sedangkan kamu sendiri apa? Jahat. Karena yang diucapkan mulut meluap dari hati. Jadi segala sesuatu yang diucapkan oleh orang-orang Farisi itu semuanya dari sini. Kejengkelan, ketidaksenangan dengan apa yang Yesus lakukan. Maka kalau kita baca, coba kita lihat di dalam Matius pasal yang ke-23. Nah, Matius pasal yang ke-23 ayat yang ke-14. Ayat yang ke-15 dikatakan, celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu mengarungi lautan dan menjelajah daratan untuk mentebalkan satu orang saja menjadi penganut agamamu. Dan sesudah ia bertobat, kamu menjadikan dia orang neraka yang 2 kali lipat lebih jahat daripada kamu sendiri. Dan jadi Yesus mencekam, Yesus mengecam orang-orang Farisi karena apa yang dilakukannya itu semuanya di luar daripada kehendak Bapa di surga. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, siapakah sih orang Farisi ini? Kok selalu berusaha untuk mengkritik Yesus, berusaha untuk mencari kesalahan Yesus, berusaha untuk menjatuhkan. Setiap kali Yesus melakukan sesuatu, dia nggak senang. Orang-orang Farisi ini adalah pemimpin spiritual orang-orang Yahudi. Dan orang-orang Farisi ini berasal dari kelompok Hasidim. Hasidim ini merupakan orang yang mengaku dirinya orang beragama yang saleh atau taat sungguh-sungguh dengan agamanya. Jadi kemana-mana dia selalu membawa agama. Karena itu nggak pernah nyambung, nggak pernah ngeklik dengan Yesus. Ya, nah ini kita tinggalkan dulu orang-orang Farisi. Kita buka sekarang di Yohanes pasal yang keempat. Injil Yohanes pasal yang keempat. Injil Yohanes pasal yang keempat itu perikopnya percakapan dengan perempuan Samaria. Sekali lagi saya mau katakan bahwa Yesus merupakan satu pribadi yang berkarisma. Kemanapun dia pergi, orang selalu ingin ikut dia untuk dengarkan ajarannya, untuk melihat perbuatan-perbuatan yang dahsyat, bahkan mengalami kesembuhan, pemulihan. Mereka sangat diberkati sekali. Sehingga tidak sedikit juga orang yang memberi dirinya dibaptis. Walaupun bukan Yesus sendiri yang membaptis, tetapi murid-muridnya. Banyak mereka yang dibaptis. Bahkan lebih banyak yang dibaptis daripada Yohanes Pembaptis yang membaptis. Banyak yang dibaptis Yesus. Nah, sekali lagi hal ini didengar oleh orang-orang Farisi. Dan Yesus mengetahui hal itu. Sekali lagi Yesus tidak pernah ngeklik dengan orang-orang Farisi.
Sehingga Alkitab mencatat setelah membaptis, Yesus kembali dari Yudea ke Galilea. Sepanjang perjalanan dari Yudea ke Galilea melewati Samaria. Saya melihat peta itu tidak dekat, melalui beberapa kota. Nah, ketika sampai di Samaria, sudah panas ini jam 2 siang, murid-muridnya membeli makanan. Dan Yesus duduk di pinggir sungai Yakub di kota Sikar. Ketika Yesus duduk menunggu muridnya dengan panas seperti itu, tiba-tiba datanglah perempuan Samaria. Nah, ketika perempuan Samaria itu mau mengambil air, Yesus berkata, "Berilah aku minum." Perempuan Samaria ini tahu kalau Yesus orang Yahudi, makanya dia ngomong, "Masakan kamu minta minum sama aku, orang Yahudi, kepada orang Samaria?" Nah, kita tahu bahwa orang Yahudi sama orang Samaria tidak bergaul setelah kejadian pembuangan di Babel. Nah, ketika perempuan itu mengatakan kepada Yesus, Tuhan Yesus berkata, yuk kita baca di ayat yang Yohanes pasal 4 ayat yang ke-10 ya. Jawab Yesus kepadanya, "Jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapakah dia yang berkata kepadamu, berilah aku minum, niscaya engkau telah meminta kepadanya dan ia telah memberikan kepadamu air hidup." Coba perhatikan ayat 11. Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, engkau tidak punya timba dan sumur ini amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air hidup ini? Adakah engkau lebih besar daripada bapa kami Yakub yang memberikan sumur ini kepada kami dan yang telah minum sendiri dari dalamnya, ia serta anak-anaknya dan ternaknya?" Jadi perempuan Samaria ini meresponi, menanggapi apa yang disampaikan Yesus. Sehingga ayat yang ke-13 dikatakan, jawab Yesus kepadanya, "Barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi." 14, "Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalamnya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal." Perempuan Samaria ini meresponi dengan benar apa yang sudah disampaikan oleh Yesus, sehingga Yesus memberikan tawaran itu. Ada pujian yang diambil dari Alkitab di dalam kitab Galatia pasal yang ke-5. Ini bukan biasanya kalau menyampaikan ini kepada anak sekolah minggu. Galatia pasal 5 ayat yang ke-22 sampai 23. "Kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri." Ini merupakan buah-buah roh. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kalau kita tadi sudah baca di dalam Matius pasal yang ke-12, bagaimana orang-orang Farisi kemanapun dia pergi selalu membawa agama. Sekali lagi, tidak pernah nyambung dengan Yesus. Karena yang Yesus bawa bukan agama, tetapi kehidupan. Siapa yang meminum air ini, dia tidak akan haus lagi. Yang Yesus bawa kehidupan, bukan tata cara manusia harus begini, harus begitu,
dan sebagainya. Tetapi yang Yesus bawa adalah kehidupan. Dua buah roh mempunyai satu kekuatan yang luar biasa, karena itu merupakan hasil karya dari Allah sendiri. Dua buah roh ini merupakan ciri bawaan dari roh Allah itu. Bisa dikatakan bahwa buah-buah roh itu merupakan hayat dari Allah. Nah, saya percaya semua kita di tempat ini percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tapi ketika saudara percaya, apakah saudara sudah mengundang Dia masuk di dalam hidup kita? Karena belum semua orang mengundang Yesus secara pribadi. Karena ketika mereka mengundang Yesus secara pribadi, yang adalah roh, dan otomatis buah-buah roh itu ada di dalam kita yang mengundang Dia secara pribadi. Buah-buah roh itu didesain sedemikian rupa untuk ada di dalam diri kita, dan itu bergejolak keluar dari diri kita. Dan itu merupakan perbendaharaan yang baik. Kalau untuk kita percaya tetapi belum mengundang Yesus masuk, buah-buah roh ada di sini. Caranya harus mengundang Dia masuk, sehingga buah-buah roh itu nyata di dalam diri kita. Nah, buah-buah roh itu harus bergejolak keluar dari diri kita. Kapanpun, dimanapun, apapun yang terjadi. Seperti air mancur, saudara lihat air mancur. Itu air mancur kalau mengeluarkan airnya begitu deras. Saya tanya, bisa nggak saudara memasukkan sampah ke dalam air mancur itu? Tak akan pernah bisa. Seberapa kekuatan saudara untuk memasukkan kotoran-kotoran atau sampah ke dalam air mancur itu, gak akan pernah bisa. Begitu juga dengan pekerjaan roh. Kalau Roh Kudus ada di dalam diri kita, buah-buah roh itu membual keluar dari diri kita. Gak akan ada bara dalam sekam. Kalaupun itu ada, akan segera keluar dari diri kita bersih. Jadi air kehidupan yang dibawa oleh Yesus bukan agama seperti orang-orang Farisi bawa, sehingga tujuannya selalu menjatuhkan dan selalu menjatuhkan. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, semua kita yang ada di tempat ini adalah para pelayan Tuhan, hamba-hamba Tuhan. Tuhan mempercayakan pekerjaan yang luar biasa untuk kita menjadi hambanya. Baik itu yang menyampaikan firman Tuhan, baik itu yang WL, baik itu yang menyampaikan yang bermain musik, pemegang LCD, atau yang lainnya. Kalau sekiranya segala sesuatu yang kita lakukan hanya sebatas karena aku bisa, hanya sebatas karena tugas, hanya sebatas karena ini bagianku, waktuku, cuma sebatas itu, tidak jauh beda itu dengan yang namanya agamawi. Karena itu Yesus mengecam orang-orang Farisi dan semua orang yang mengikuti Yesus. Kan ingatkan nih, coba kita buka di dalam Matius. Coba Injil Matius pasal Injil Matius ayat yang ke-20 dikatakan,
maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup dan keagamaan ahli dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam apa? Kerajaan surga. Karena apa yang dilakukan cuma sebatas agamawi. Allah tidak inginkan hal itu. Biar kita semua para hamba-hamba Tuhan yang ada di tempat ini menyadari bahwa hidup kita telah ditebus dengan harga yang lunas, terbayar di atas kayu salib. Kehidupan Yesus yang sudah beri, yang Tuhan sudah beri bagi kita. Jangan kita seperti orang-orang Farisi. Di dalam Matius pasal yang ke-15 dikatakan di situ. Ayat yang ke-8. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh dari padaku. Kelihatannya memuji Tuhan, kelihatannya melayani, tapi kelihatannya, apakah semua yang kita lakukan menyukakan hati Tuhan? Apakah itu cuma sekedar kita melakukan tugas kita sebatas itu merupakan satu tugas? Kalau memang itu yang kita lakukan, kita sudah menjadi orang-orang Farisi. Ayat yang ke-13 di dalam Matius pasal yang ke-15 dikatakan, jawab Yesus, setiap tanaman yang tidak ditanam oleh Bapakku yang di surga akan dicabut dengan akar-akarnya. 14, biarkanlah mereka itu, mereka orang buta yang menuntun orang buta. Jika orang buta menuntun orang buta, pasti keduanya jatuh ke dalam lubang. Dan jauh beda dengan orang yang dibawa oleh orang-orang. Orang itu adalah orang yang kerasukan setan. Orang yang kerasukan setan itu buta. Orang yang kerasukan setan itu bisu. Tidak samakah yang diilustrasikan Yesus untuk orang-orang Farisi sama dengan orang yang kerasukan? Saudara, yuk kita mulai introspeksi, kita berbenah diri. Kalaupun toh ada hal-hal tertentu yang kita lakukan di dalam melayani Tuhan kurang berkenan, kita tersungkur di hadapan Tuhan. Mohon ampun. Karena kalau kita melakukan itu tidak jauh lebih baik dengan orang Farisi, kita tidak mendapat bagian di dalam kerajaan surga. Bahkan Tuhan Yesus sangat keras sekali kepada orang-orang Farisi. Orang Farisi dinilai oleh Yesus seperti kuburan yang dicat putih. Memang keluarnya kelihatan baik di luarnya, tapi di dalamnya penuh dengan tulang belulang dan berbau busuk. Ayo, jangan kita lakukan segala sesuatu hanya sebatas aku bisa, karena aku tugas, aku dapat tugas dari Bapak Gembala, dari Ibu Gembala, dari pengurus. Tapi biar kita melakukan semuanya itu dengan satu kesadaran bahwa kita ini dipilih oleh Allah, dikhususkan oleh Allah menjadi satu pribadi di mana kita telah menerima kehidupan karena roh itu ada di dalam diri kita. Dan biar roh yang ada di dalam diri kita terus membual keluar seperti air mancur.
keluar dari diri kita. Inilah sebabnya Tuhan Yesus tidak pernah ngeklik, nggak pernah nyambung dengan orang-orang Farisi. Sampai kapanpun juga, yang namanya agama itu tidak akan pernah bersatu dengan kehidupan. Karena agama itu sangat jahat, menghalalkan segala macam cara untuk aku bisa melakukan tugasku. Beda dengan kehidupan yang Yesus tawarkan. Karena selalu menghasilkan kasih, selalu menghasilkan pengampunan, selalu menghasilkan kesembuhan, kehidupan. Dan itu yang Yesus bawa. Kita ini hamba-hamba Tuhan merupakan kepanjangan tangan daripada Allah. Kemanapun kita melangkah, kemanapun kita pergi, biarlah yang keluar dari kehidupan kita adalah hal-hal yang baik, hal-hal yang benar, dan itu pastinya dari Allah, bukan cuma sekedar aktivitas agama yang kita lakukan. Hari ini mungkin firman Tuhan cukup keras, tetapi ini Tuhan sampaikan karena Tuhan mengasihi kita. Ada hal-hal tertentu yang Tuhan mau benahi di dalam diri kita. Bukan cuma sekedar aktivitas kita melayani, no. Tetapi hidup yang telah menerima kehidupan itu harus memunculkan kehidupan bagi orang lain. Orang harus diberkati melalui hidup kita. Orang harus melihat contoh dari diri kita. Bukan malah mencibirkan bibir ketika melihat kita. Karena segala sesuatu yang keluar dari perbendaharaan kita adalah hal yang jahat. Enggak. Orang harus melihat hal-hal yang baik itu keluar dari hidup kita. Dan itu yang Allah inginkan. Yang Tuhan Yesus rindukan terjadi di dalam kehidupan kita semua. Para saudara-saudara, para hamba-hamba Tuhan. Karena Tuhan mengasihi kita semuanya. Waktunya sangat singkat. Bila kita gunakan kesempatan itu sebaik mungkin untuk kita berbenah diri, untuk kita mengizinkan karya Roh Allah, buah-buah Roh itu semakin bergejolak di dalam diri kita. Nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan Yesus memberkati. Saya kembalikan kepada hambanya Bapak Gembala. Saya bangkit berdiri. Bapak Ibu, hari ini kita ada sebagaimana kita ada. Bersyukur dan bersyukur. Jangan hanya kita mungkin meminta Tuhan ini. Dan biarlah kehidupan kita serahkan pada Tuhan. Supaya kita tidak menjadi orang Farisi, tapi kita membalas kebaikan Tuhan dengan hidup seturut kehendak Tuhan. Haleluya. Pujian Yesus. Allah yang setia, Bapa yang mulia.
lidah kami boleh menyembah Engkau Tuhan. Sepanjang hidup kami, pakai hidup kami Tuhan. Biarlah kami boleh menyembah, bukan hanya dengan bibir, tapi dengan segenap hati. Biarlah ibadah kami tidak pura-pura, tapi biarlah menjadi ibadah yang sejati, yang berkenan padamu Tuhan. Sehingga perkenanan-Mu, sehingga kami mengalami yang namanya bertemu dengan Tuhan, pengalaman-pengalaman baru, saksi yang baru, mujizat-mujizat yang baru, berkat-berkat-Mu yang baru. Terima kasih Bapak. Berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu Tuhan, Pendeta Buddha Erna. Pakai Tuhan, semakin hari semakin dekat dengan Tuhan, semakin dipakai Tuhan, semakin rendah hati, semakin perkenan-Mu ada pada berkati keluarga dari Bapak Agus Tuhan. Pakai setiap usaha pekerjaan apapun yang dilakukan Tuhan membuat berhasil. Kuatan, hikmat, kesehatan yang daripada Tuhan Tuhan. Demikian juga untuk kami semua, setiap pelayan Tuhan, berkat-Mu berkecukupan, bahkan berkelimpahan. Terima kasih Bapak. Kami terima firman-Mu dan kami mengucap syukur dan kami melakukannya karena Roh Kudus yang membantu kami untuk kami bisa berdoa. Dalam nama Yesus kami berdoa, mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sebelumnya kita harus merayakan 17 Agustus ulang tahun negeri kita, bangsa kita Indonesia. Kita perlu berbangga diri karena Indonesia. Kita harus yakin sebelumnya, yakin dan percaya bahwa bangsa Indonesia bangsa yang ada di hatinya Tuhan. Amin. Bangsa yang ada di rencananya Tuhan, bangsa yang ada di tangannya Tuhan sendiri, tangan Allah kita yang perkasa. Kita akan naikkan pujian doa bagi bangsa Indonesia, merayakan 17 Agustus dengan momen yang berbeda, tapi tetap dengan hati yang bersuka cita karena anugerahnya masih tersedia bagi kita sampai hari ini. Amin. Syukur untuk setiap rencana-Mu dan rencana-Mu yang mulia dalam satu tubuh kami bersama.
bangsa yang Engkau kasihi Bapa. Bangsa yang ada di tangan-Mu yang perkasa, yang kuat dan dahsyat. Pasti akan ada perubahan. Kami percaya Tuhan, sesuatu yang besar itu pasti terjadi. Sebab di dalam Engkau Yesus selalu ada kepastian. Kami mempercayai Engkau Allah yang dahsyat. Kami bersyukur ada di bangsa ini Tuhan. Kami mau berdoa di bangsa ini, karena kesejahteraannya adalah kesejahteraan kami. Itu janji-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya Bapa, terima kasih Allah yang kudus. Kami naikkan pujian. Kita naikkan doanya sekali lagi. Yang saya serahkan kepada Bapak Gembala. Haleluya. Bagi bangsa ini kami seluruh muka bumi. Terima kasih Bapa. Terpujilah, terpujilah Engkau Tuhan. Terima kasih untuk ibadah pada pagi hari ini. Mulai dari permulaan, pertengahan hingga pada akhirnya kami boleh mengakhiri ibadah oleh karena kemurahan Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga. Terpujilah nama. Berkati setiap anak-anak Tuhan, setiap pelayan Tuhan, setiap berkat. Terima kasih Bapa. Kau baik, Kau baik. Kenyataanmu sempurna untuk hamba-hamba Tuhan, para pelayan Tuhan yang sudah pagi ini melayani Kau dengan segenap hati. Biarlah setiap rumah tangga Tuhan yang memberkati. Amin. Ini juga kami berdoa untuk jemaat yang masih belum bisa berkumpul Tuhan. Oh yang memberkati setiap jemaat tanpa terkecuali. Mulai anak-anak sekolah minggu, remaja pemuda hingga orang dewasa dan yang lanjut usia. Tuhan, kami mohon belas kasihan, penyertaan-Mu, penghiburan-Mu, pertolongan-Mu selalu ada. Yang lemah dikuatkan, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang berbeban berat Tuhan ada jalan keluar di jalan Tuhan. Terima kasih Bapa. Yang membukakan tika-tika pelangi, membukakan segala sesuatu yang baru, berkat yang baru, kesehatan yang baru, pekerjaan yang baru, proyek yang baru. Tuhan, Kau berikan kepada anak-anak-Mu dan Kau menjauhkan dari kami setiap halangan, rintangan, setiap kuasa yang tidak berasal daripada-Mu, setiap virus, setiap apapun juga yang bukan daripada-Mu Tuhan jauhkan. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu. Engkau baik dan selalu baik Bapa. Terpujilah nama-Mu.
penyertaan-Mu untuk Indonesia yang berulang tahun Tuhan, Ya Yesus. yaitu 75 tahun. Biarlah ada kado yang istimewa Tuhan. Setiap hari ada kesembuhan dan kesembuhan. Amin. Engkau yang mencabut segala virus ini Tuhan. Dan biarlah vaksin boleh dipercepat sehingga kami Tuhan, anak-anak-Mu boleh beribadah dengan bebas. Setiap anak-anak Tuhan dan bangsa ini boleh melihat penyertaan Tuhan untuk bangsa ini. Ya Yesus. Memberkati Indonesia, Amin. ada kemakmuran, Amin. ada berkat untuk Amin. setiap bangsa dari bangsa kami Tuhan. Dan kami berdoa biarlah setiap mulut dan setiap lidah mengaku sebagai Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu. Engkau baik, Engkau baik, dan Engkau baik. Terima kasih Bapa. Kiranya berkat daripada Allah Bapa di surga, di dalam anaknya Tunggal Tuhan Yesus Kristus yang adalah Juru Selamat kami, serta persekutuan Allah Kudus, kiranya memberkati, menyertai, melindungi mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus akan kembali. Dalam nama Yesus kami berdoa, kami ucap syukur. Yang percaya katakan amin.